Saya menghimbau rakyat Indonesia di 269 daerah dapat berpartisipasi aktif untuk menggunakan hak pilihnya sebaik-baiknya. Jangan lupa untuk datang ke TPS, jangan lupa untuk memilih pemimpin Indonesia yang ditentukan oleh saudara-saudara sendiri, oleh rakyat sendiri. Dan saya sudah meminta Mendagri, Kapolri untuk memastikan penyelenggaraan dan keamanan pilkada berjalan dengan baik. Saya menghimbau kepada semua pihak untuk tertib, untuk sejuk, dan ini adalah kegembiraan politik yang mari kita meriahkan bersama-sama. Bagi yang menang, nantinya jangan jumawa, bagi yang kalah juga tidak usah kecewa dan mengamuk. Kemudian bila ada perbedaan pendapat tentang hasil pemilihan, saya berharap dapat diselesaikan secara damai, secara demokratis, secara dewasa, sesuai dengan jalur yang telah diatur oleh undang-undang. Saudara, saya sudah bersama dengan Enda Nasution, pegiat media sosial yang sudah belasan tahun berkecimpung di dalam media sosial, termasuk juga tokoh yang menggerakkan, Anda mungkin masih ingat, koin untuk Prita Mulyasari yang terkena kasus Undang-Undang ITE dan kemudian akhirnya dibebaskan. Terima kasih Kang Enda. Ya. Apa yang Anda cermati dari pilkada saat ini dan media sosial yang mengiringi? Mungkin yang menarik adalah kita seolah-olah ini ada yang bilang katanya kan pilkada rasa pilpres gitu ya. Karena begitu menjadi pusat perhatian dan juga kita sama-sama tahu DKI ini udah pasti akan menjadi contoh berbagai daerah yang lain. Dan gitu. Terbukti bahwa gempanya selalu di sini, di DKI. Nah, betul. Dalam tanda kutip ya. Ya, dan kemudian juga dari sisi penggunaan internet dan media sosial, DKI dan daerah sekitarnya Greater Jakarta Area ini juga adalah salah satu yang memang tentunya pengguna dengan penetrasi tertinggi. Medsos tertinggi. Ada datanya berapa persen pengguna medsos di Jakarta dan sekitarnya Jabodetabek? Penetrasi di DKI Jakarta sendiri sampai 70-80%. Jadi 80% orang ada di Jabodetabek, dia mengakses media sosial. Ya, ketika kita bicara soal media sosial, yang jadi esensinya kan adalah bagaimana cara kita mengkonsumsi informasi. Nah, dan konsumsi informasi ini kita tentunya tahu bisa baca dari buku, dengar dari radio, nonton televisi gitu ya. Televisi tetap yang punya viewership yang paling tinggi. Konsumsi media yang tertinggi adalah masih televisi. Masih televisi. Tapi yang sedang trending naik adalah lewat dunia digital. Dan lewat dunia digital ini artinya bisa lewat media sosial, bisa lewat instant chat platform ya, instant messaging, dan hampir 80% itu lewat mobile device gitu. Jadi lewat handphone. Seberapa bahaya media sosial di musim pilkada serentak tahun ini dan tahun depan? Nah, kalau kita cermati ya, kita bisa lihat bagaimana media sosial ini mengubah hubungan sosial kita sehari-hari. Bahkan bisa mengubah? Iya, misalnya antara teman, hubungan pertemanan kita sekarang berbeda. Antara ayah dan orang tua dan anak berbeda. Bahkan seorang ayah dan anak bisa berbeda karena media sosial? Karena informasi yang dia konsumsi berbeda. Misalnya orang tuanya masih baca koran, atau juga dengan kelompoknya sendiri, sedangkan anaknya dengan kelompok yang lain. Makanya kenapa kemudian di alam demokrasi ini, teman-teman jurnalis, teman-teman media, dan kemudian bagaimana informasi ini punya peran yang sangat krusial. Karena bagaimana kita menentukan pilihan, siapa yang akan menjadi pemimpin kita itu sangat ditentukan oleh informasi yang kita konsumsi. Jadi media sosial ini punya pisau bermata dua. Kalau dia digunakan positif, maka akan bisa membangun bangsa, tapi sangat rentan untuk menciptakan konflik di negeri ini. Ketika kita bicara konflik, di alam demokrasi ini, sebenarnya dalam sistem adversary ini ya, kita kan sebenarnya sama-sama berkompetisi untuk siapa yang punya ide paling baik, gitu ya. Orang bebas untuk berbicara, untuk berpendapat. Dan apalagi media sosial. Di alam media sosial, orang-orang yang selama ini nggak punya suara bisa bersuara. Betul. Biasanya kan cuma terkumpul di warung-warung kopi. Betul. Yang tidak menyebar Betul. ke masyarakat. Betul. Kalau sekarang menyebar ke publik, Betul. mau nggak mau. Nah, itu sah dan bisa diterima dalam alam demokrasi. Tapi kemudian ketika kita bicara konflik, itu artinya kita bicara dari tataran
dialog dan pembicaraan ke tataran fisik. Nah, ini yang kemudian didefinisikan sebagai hate speech. Jadi hasutan untuk yang punya potensi berbahaya, membahayakan orang lain atau dirinya sendiri. Nah, itu yang dianggap kemudian kenapa media sosial bisa jadi punya potensi berbahaya. Dengan kondisi seperti ini, bagaimana publik mencermati media sosial dan kemudian aman untuk menggunakan media sosial? Pertama mungkin dari sisi konsumsinya ya, konsumsi informasinya sendiri. Kalau buat saya, media sosial ini, ketika kita bicara media sosial secara keseluruhan, kita nggak bisa memberikan semacam media sosial bertanggung jawab terhadap informasi apa yang muncul di sana. Karena media sosial ini terdiri dari ribuan bahkan jutaan orang, yang mana sama sekali tidak punya tanggung jawab untuk memverifikasi atau melakukan investigasi apakah informasi yang dikeluarkannya itu akurat atau tidak. Nah, di sini saya melihat bagaimana peran teman-teman jurnalis, peran media ini bisa punya peran penting untuk kemudian melegitimasi dan memvalidasi informasi yang pertama kali muncul di media sosial. Langsung ambil? Langsung diambil, tapi kemudian juga diverifikasi apakah informasi itu betul atau tidak. Karena yang punya resource dan yang punya kewajiban sebenarnya untuk memberikan informasi seakurat mungkin adalah teman-teman media. Jadi ketika media sosial datang, diskon 50% karena harus setengah percaya, setengah nggak boleh langsung percaya. Betul. Kemudian kedua, bikin kontrol sendiri, Betul. bikin pengendalian sendiri. Dan itu penting, jangan hanya menerima apa saja yang masuk. Dan itulah positif bermedia sosial. Betul. Terima kasih Bung Enda Nasution, penggiat media sosial. Kebaikan dan kedamaian menjadi tujuan apapun bencana. Pilkada atau pemilihan lainnya harus punya nilai kemanfaatan untuk manusia. Tak elok jika ujungnya kebaikan dicapai dengan cara keburukan. Oleh karenanya kesejukan nurani layak dikedepankan setiap hari. Untuk tanah air dan bangsa yang lebih adab. Saudara saya Aiman Wicaksono, salam. Baik, kepada pasangan calon, pasti sesuai urutannya.